Perkenalkan, nama saya Leni Nuraini. Saya mahasiswi program studi pendidikan matematika semester 3 di STKIP Muhammadiyah Kuningan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Riki Yuliardi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah alat peraga matematika. Teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu STEM. STEM adalah singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Math. Beberapa kalangan yang menambahkan disiplin seni atau art ke dalamnya sehingga menjadi STEAM atau STEM. STEM yang digagas oleh Amerika ini merupakan pendekatan yang berhubungan dengan keempat ilmu tersebut secara terpadu ke dalam metode pembelajaran yang berbasis masalah dan kejadian konstekstual sehari-hari. Metode pembelajaran berbasis STEM ini diterapkan pengetahuan, keterampilan secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu kasus. Pendekatan ini dinyatakan sebagai pendekatan pembelajaran di abad ke-21 dalam upaya menghasilkan sumber daya manusia dengan kognitif, psikomotor, dan efektif yang berkualitas. Di Amerika sendiri, STEM telah dibahas sejak tahun 1990-an dan sampai sekarang masih terus dikembangkan. Tujuan pembuatan yaitu untuk mengetahui sistem pernapasan atau mekanisme pernapasan dada dan perut pada manusia. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui model pembelajaran discovery learning dengan metode literasi dan praktik berbasis STEM. Diharapkan peserta didik secara kreatif mampu menjelaskan mekanisme pernapasan yang terjadi pada manusia. Analisis STEM yaitu ada science, yang pertama mekanisme pernapasan dada, yang kedua mekanisme pernapasan perut, yang ketiga inspirasi, dan yang keempat ekspirasi. Ada teknologi, yang pertama menggunakan internet untuk mencari informasi, yang kedua model pernapasan dada dan perut. Ada engineering. Engineering di sini yaitu mencoba membuat, menguji coba, dan mengkomunikasikan model pernapasan dada dan perut yang dibuat dari bahan-bahan di lingkungan sekitar siswa. Dan juga ada math, yaitu menentukan durasi waktu membuat model pernapasan dada dan perut. Yang kedua, menentukan komposisi bahan dalam membuat model pernapasan dada dan perut seperti mengukur panjang selang dan lain sebagainya. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan untuk membuat alat peraga sistem pernapasan pada manusia. Kemudian kita potong botol plastik hingga menjadi dua bagian seperti ini. Lalu kita lubangi tutup botol sesuai lebar atau diameter pada selang agar dapat pas ketika selang tersebut dimasukkan ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi tersebut. Contohnya seperti ini. Kemudian kita potong selang menjadi 3 bagian seperti ini. Bisa menggunakan gunting ya memotongnya. Dan kita satukan selang tersebut hingga membentuk huruf Y menggunakan lem bakar ataupun lem tembak. Jadi alternatif lain, jika kalian tidak memiliki alat seperti tembakannya, lemnya kita bisa bakar menggunakan lilin. Nah, kita satukan selang tersebut membentuk huruf Y seperti ini. Kemudian kita lakban bagian bawah botol agar tidak tajam
ketika kita memasangkan balon pada bawahnya seperti ini contohnya. Kemudian kita masukkan nih balonnya ke ujung tadi selang yang sudah berbentuk huruf Y ya, menggunakan karet kita satukan dan ikat dengan kencang agar tidak ada angin yang keluar selain dari selang. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian kita potong balon untuk di bagian bawahnya. Kemudian kita rangkai. Pertama kita masukkan selang yang sudah ada balonnya yang berbentuk Y itu. Nah, kemudian satukan dengan tutup botol yang sudah dilubangi. Setelah itu kita masukkan balon untuk di bagian bawah seperti ini ya. Nah, setelah jadi maka alat peraganya akan seperti ini. Kelihatan kan kembang kempisnya, balon yang ada di dalamnya. Jadi itu seperti paru-paru kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari alat peraga sistem pernapasan manusia. Kita ibaratkan selang yang di atas ini adalah lubang hidung. Kemudian yang di bawah ini yang seperti huruf Y itu adalah cabang dari paru-paru. Jadi kita bernapas melalui rongga hidung, masuk ke dalam tenggorokan, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru itu ada organ bronkus, dan di bronkus itu ada yang kecil-kecil, dan itu dinamakan bronkiolus. Nah, di dalam bronkiolus juga itu ada yang seperti anggur kecil-kecil, dan itu disebut alveolus, tempat bertukarnya udara. Oke, cara kerjanya itu kita tarik bagian bawah ini. Nah, bagian bawah ini kita ibaratkan sebagai rongga pemisah antara rongga dada dan rongga perut yang dinamakan diafragma. Kita tarik ujung yang ini. Nah, lihat ya. Kemudian balon yang di dalamnya itu mengembang. Dan kalau kita lepaskan, maka akan mengempis. Itu seperti kita sedang bernapas ya. Kelihatan kan kembang kempisnya? Nah, seperti inilah cara kerja atau mekanisme pernapasan pada manusia. Jika kita tarik ini yang di bawah, maka itu dinamakan inspirasi, dan jika kita melepaskan bagian bawah ini maka dinamakan dengan ekspirasi. Kesimpulannya yaitu sistem pernapasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida hingga penggunaan energi di dalam tubuh manusia. Dalam bernapas, menghirup oksigen dalam udara bebas dan mengeluarkan karbon dioksida ke lingkungan. Sistem pernapasan pada dasarnya dibentuk oleh jalan atau saluran napas dan paru-paru beserta pembungkusnya yaitu pleura, dan juga rongga dada yang melindunginya. Di dalam rongga dada terdapat juga jantung di dalamnya, dan rongga dada dipisahkan dengan rongga perut yang dinamakan oleh diafragma. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.